أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ أَنْهَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ayat surat Ibrahim ayat ke-32. Sebenarnya kalau mata ini selalu dilatih untuk membaca tulisan yang ada di dalam Al-Quran, tulisan Arab ya, bukan Latinnya, Arabnya itu, maka matanya itu akan beresiko untuk selalu tajam dan fokus. Nah, itu jadi kalau kita itu rajin membaca huruf Al-Quran itu, maka resiko yang akan kita dapat itu fokusnya lebih bagus. Jadi resiko itu tidak saja selalu yang buruk. Jadi ketika kita itu melatih mata kita itu untuk membaca huruf Arab itu, ini kan ada mim ke bawah, fa ke atas, dibolak-balik gitu garisnya itu, ada qalqalah, ada idfanya, ada sukunnya, ada idghomnya, ada tanwinnya. Nah, jadi mata itu akhirnya terlatih untuk fokus gitu. Jadi kayak handphone itu fokusnya itu berapa megapiksel gitu. Jadi kalau mata itu selalu dilatih terus membaca huruf Al-Quran itu, maka seumuran saya ini 46 tahun, itu masih bisa membaca Al-Quran ini dalam jarak itu kira-kira 60 atau 50 cm. Ada yang baca Al-Quran itu juga begini, berarti dia min jauh. Kalau saya ini min dekat kayaknya. Jadi rabun dekat. Kalau dekat gini nggak kelihatan, kalau jauh begini kelihatan. Jadi di mana rahmat dan nikmat Allah itu yang ada pada diri kita, itu harus kita pergunakan dulu. Tapi kalau begini sudah nggak ngelihat, jauh ini sudah nggak ngelihat, nah baru dicari solusi kacamata. Berarti optik di mata kita ini sudah tidak menerima, sensornya sudah tidak bagus lagi. Itu tandanya begitu. Baru boleh pakai kacamata. Tapi selagi bisa dilatih, maka harus dilatih. Kita lanjutkan nih ayat 33. Ini suaranya nggak bagus. Ini bukan pertandingan. Bukan kori-koriah nih. Surat Ibrahim ayat 33. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain sawakhkhara lakumul laila wan nahar. Nah, 32 dan 33. Sekarang kita baca terjemahannya. Yang biasanya pemanasan dulu, sekarang dibalik. Kita coba diputar balik. Pemanasannya ntar. Surat Ibrahim ayat 32 terjemahan. Kalau terjemahan ini asli ya. Dari satu surat besar ini, yang ini Suara Agung, ini saya pakai yang Made, yang keluaran Suara Agung. Ini yang Al-Aziz, sama itunya, terjemahannya sama. Allah lah yang telah, terjemahan 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan dia itu mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 33. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar di dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Ini sama teks dengan Arabnya. Alhamdulillah saya ini masih bisa baca. Belum menggunakan alat bantu yang namanya kacamata. Dan dia telah memberikan tafsir 34. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah ini. Jadi Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Ibrahim ini kepada setiap orang yang mau membaca surat itu, dan juga termasuk kawan-kawan yang ada di sana itu yang mau mendengarkan video saya ini, ya termasuk Anda itu sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Karena suara yang keluar dari mulut saya ini tidak akan ada. Ini kalamullah. Kalau tidak diizinkan Allah, maka tidak akan keluar suara dari mulut saya ini. Jadi semua yang saya katakan ini semuanya atas izin Allah. Tangan, jari, mata saya, hidung saya, semuanya bergerak itu atas izin Allah. Kita harus menyadari itu. Jadi untuk beragama itu, apapun agama yang kita peluk, kita harus mengenal Allah itu terlebih dahulu. Ada orang mengatakan awaludin marifatullah. Awal ilmu itu mengenal Allah. Namanya ilmu ma'rifatullah. Itu ilmu itu yang harus pertama sekali dipelajari. Orang sekarang dibalik sama dia. Ma'rifat itu ilmu tertinggi. Syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Di tingkat-tingkat ilmu itu sampai kemudian yang paling tinggi ilmu itu ma'rifat. Apa kajiannya itu? Ma'rifat. Oh itu kajian tinggi itu. Sebenarnya itu kajian rendah. Yang pertama kita harus kenali di atas dunia ini dulu Allah itu. Siapa Allah itu? Di mana dia? Apa fungsinya? Apa saja yang telah dibuat oleh Allah itu? Itu yang harus kita kenali dulu. Nah, untuk mengenal Allah itu kita harus mengenal diri kita dulu. Tidak mengenal diri maka tidak akan mengenal Allah. Jari saya ini bisa bergerak semua. Siapa yang memberikan izin kepada saya untuk menggerakkan jari ini? Ya Allah. Kalau Allah tidak izinkan, bisa nggak saya menggerakkan jari saya? Tidak bisa. Mau lihat bukti? Orang stroke itu dimasukkan ke kandang hewan, ke kandang harimau itu. Itu boleh diuji coba itu. Masukkan orang stroke itu ke kandang harimau itu dan lepaskan harimau itu. Orang stroke itu kan masih melek dia, masih melihat, hanya tidak bisa menggerakkan tangannya kan. Nah coba dimasukkan dia ke kandang harimau itu, dan kemudian dia melihat harimau itu lepas mengejar kepada dia, bisa nggak dia menggerakkan tangannya itu untuk berlari? Bisa nggak dia menggerakkan mulutnya itu untuk berteriak minta tolong? Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena izin dicabut sudah dicabut oleh Allah di tangannya itu. Sehingga tangannya itu seperti mati sebelah. Ini hidup, ini mati. Sebelah anggota tubuhnya itu sudah mati. Tapi belum bisa berpulang karena dia masih menempel dengan tubuh yang ini. Jadi tubuh ini tidak bisa berpulang dia. Tubuh ini sebenarnya yang berpulang kepada Ibu Pertiwi. Tanah. Tubuh kita ini dari tanah semua. Yang kita makan pun tanah juga. Buah, daging, sayur-sayur, telur, ayam segala macam itu tanah semua itu.
Dan itu hasil manipulasi mata kita sehingga makanan itu berbentuk macam-macam dan kemudian kita makan. Jadinya apa besoknya? Tanah juga. Jadi kita ini dari tanah, makan kita pun tanah. Jadi apa yang dari Allah? Nur Allah. Yang terdengar ini, yang tidak nampak ini. Dengan adanya nur Allah, dengan adanya ruh Allah di dalam tubuh saya ini, saya bisa menggerakkan semua anggota tubuh saya. Gigi saya bisa mengunyah, lidah saya bisa melentik-lentik, bibir saya bisa turun naik. Coba kalau bibir saya ini mati satu, yang satu lagi, kan nggak bisa ngomong. Coba lidah, bibir itu satu bergerak tahan di atas, yang bawah aja digerakkan. Bisa ngomong apa tidak? Tidak bisa. Orang sumbing bisa ngomong dengan benar tidak? Tidak bisa. Orang yang sudah bolong tenggorokannya karena sudah banyak merokok itu, kena kanker tenggorokan dan akhirnya dibolongkan di sini tenggorokannya itu, bisa ngomong nggak dia? Nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena pita suaranya itu sudah rusak. Jadi anggota tubuh kita ini kalau sudah rusak, maka fungsi ruh itu akan berkurang. Nah itu dulu yang harus kita kenali. Nah yang harus kita kenal itu siapa yang memberikan hak, siapa yang memberikan izin, Allah yang memberikannya. Nah disitulah kita itu bisa mengenal Allah. Terima kasih ya Allah, jari-jari saya ini Engkau berikan, jari tengah, jari panjang, jari manis, ada jari telunjuk, ada jari ini. Dengan jari-jari ini saya bisa memasang kancing baju, bisa membuka kancing baju, bisa menyisir rambut. Coba kalau jari jemari ini tidak ada, hanya tangan saja, gimana mau megang sendok? Gimana mau memasang kancing baju begini, kan nggak mungkin. Gimana mau menyisir rambut? Taruh sisir bisa dipegang dua jari, dua tangan begini. Kalau tangannya bulat aja begini, tidak ada jari jemarinya, gimana kita mau menunjuk-nunjuk orang begini? Jadi kenali dulu apa yang ada pada diri kita ini untuk mengenal Allah. Begitu caranya mengenal Allah itu. Oh Allah tuh di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Berarti Allah itu tidak di sini dong berarti. Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Kita ini berada di dalam Allah. Di dalam Allah itu kita itu berada. Di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan, aku dekat dengan dirimu. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi ini berapa jaraknya dekatnya? Nah Allah itu bilang lebih dekat lagi kita. Berarti di mana dia? Kita di dalam Allah. Allah itu kayak gini. Nah kita di dalamnya Allah itu. Di genggaman Allah itu kita. Terus Allah yang mana lagi yang mau dicari? Kenali saja diri kita ini apa yang diberikan Allah. Kaki bisa bergerak. Terima kasih ya Allah. Kaki saya bisa bergerak. Banyak orang berjalan di luar sana itu diseret-seret kakinya itu karena tidak mendapatkan izin lagi kaki itu untuk bergerak di atas dunia ini. Jadi izin itulah yang kita harus syukuri kepada Allah. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin banyak pula nikmat itu yang Dia berikan. Ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh jari kemari kita ini bisa bergerak, tunjuk, goyang-goyang begini segala macam, kita syukuri terus ditambah Allah, jari kita kan tidak begitu. Kalau rezeki ya kita bersyukur kita kepada Allah, kita berikan rezeki kepada orang lain dan kemudian ditambah Allah rezeki kita itu. Tapi apabila kita mensyukuri anggota tubuh kita ini diberikan Allah sehat kepada tubuh kita itu. Mata kita pergunakan kepada tempat yang baik melihatnya itu. Melihat Al-Quran, melihat kitab Injil, Zabur misalnya. Kan setiap orang yang beragama itu mempunyai kitab. Nah karena saya ini memeluk agama Islam ya kitab saya Al-Quran. Kalau orang Kristen kitabnya Injil. Ya dia tiap hari dia baca Injil. Bahkan pergi pun orang itu membawa Injil. Gak ada malu dia. Kita aja malu bawa Al-Quran kemana-mana. Norak katanya. Tapi sekarang Al-Quran itu udah canggih. Lewat HP saja. Itu Al-Quran itu semuanya ada. Itu Google itu. Nggak tahu itu siapa yang bikin, saya nggak tahu saya siapa nama Google itu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada orang yang mendirikan Google itu. Dengan Google itu saya jadi banyak tambah ilmu pengetahuan saya. Saya tinggal ketik di HP itu surat Al-Baqarah ayat 34. Langsung Google itu mengeluarkan surat Al-Baqarah 34. Ayatnya
Latinnya dan terjemahannya plus tafsirnya, panjang sekali tafsirnya ke bawah itu dibikin oleh Google itu. Asbabun nuzulnya langsung. Nah, itulah saya sangat berterima kasih kepada orang Cina yang telah membuat peniti yang kecil itu. Peniti itu dibuat oleh orang Cina. Saya lihat kotaknya itu Made in China. Jadi orang Cina itu biarpun dia beragama Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada orang Cina yang beragama Tionghoa itu karena dia telah banyak berjasa di dalam hidup saya itu. Salah satunya itu dia telah membuat peniti. Istri saya itu kalau mau pergi, anak saya itu mau pergi sekolah, kalau tidak ada peniti itu, dia nggak jadi berangkat sekolah. Itulah kita itu harus mengenal banyak jasa orang kepada kita dan semua itu diizinkan Allah semua. Kita itu untuk bersanding dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, dengan berbeda agama dengan kita. Bukan bertanding. Kalau bertanding berantem jadinya. Jadi sangat penting membaca tafsir Al-Quran itu dan memahami isinya dan kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada permusuhan. Kita itu bisa bersifat seperti sifatnya Allah. Allah itu pengasih dan penyayang. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita sehari-hari itu. Jadi saya sangat prihatin sekali melihat di tayangan di sosmed sekarang itu. Anak kecil di pondok-pondok pesantren yang katanya di sana itu tempat orang menuntut ilmu, belajar agama. Tapi di sana itu sekarang lagi banyak-banyak tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji. Baik dari pengelolanya itu atau dari guru-gurunya dan juga dari siswa-siswinya yang ada di situ. Dan ini sangat dikhawatirkan dan perlu penanggulangan yang cepat dari pemerintah itu. Supaya tempat-tempat belajar agama yang tersembunyi-sembunyi itu supaya diberi di sana itu CCTV khusus. Jadi yang bisa diakses oleh pihak kepolisian terdekat. Jadi setiap ruang-ruangan itu ada dipasang CCTV khusus dari pihak kepolisian dan itu bisa diakses langsung oleh kantor polisi terdekat. Nah, itu saran saya itu kepada pemerintah, setiap pendiri pondok pesantren itu mau pesantren baru kek mau pesantren lama kek harus dipasang CCTV di sana itu khusus yang aksesnya itu langsung kepada pihak kepolisian. Nah, ini yang harus salah satu solusi yang bagus menurut saya saat ini. Karena tidak mungkin orang tidak memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren itu. Karena jelas di pondok pesantren itu tempat orang menuntut ilmu agama. Jelas sekali, tidak mungkin tidak. Dan banyak orang yang lulus dari pesantren itu yang menjadi orang-orang hebat. Pemuka-pemuka agama, pokoknya orang-orang hebat lah. Dan mereka itu banyak yang memasukkan gelar pondok-pondok pesantren kepada di depan gelarnya atau di belakang gelarnya itu. Nah, sekarang pesantren itu butuh pembenahan baru. Nah, saran saya itu setiap pondok pesantren itu harus mengantongi izin CCTV untuk diakses langsung ke pihak kepolisian, khususnya kepolisian terdekat dari pondok itu. Jadi tidak ada lagi pembulian karena ada CCTV di kamarnya. Ini CCTV polisi. Jadi berapa orang santriawan atau santriwatinya itu di kamarnya itu, kecuali kamar mandi ya, kamar tidur. Nah, dan ruang-ruangan khusus, terowongan, jalan panjang itu dipasang CCTV. Jadi tidak ada pembulian lagi. Di pondok-pondok pesantren itu ada sampai meninggal, sampai patah dan segala macamnya itu. Kan malu kita, tempat pendidikan agama, tapi di situ justru bersarang kekerasan. Bukan saja kekerasan fisik, tapi juga kekerasan seksual. Dan pelakunya itu bukan orang lain, tapi orang dalam sendiri. Nah, itu kalau saran saya kepada pemerintah, harus pondok-pondok pesantren itu mau besar kek, mau kecil kek, dia harus mengeluarkan kocek untuk beli CCTV, dan CCTV itu bisa diakses oleh pihak kepolisian terdekat.
Nah, jika ada yang sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak layak, maka kepolisian terdekat itu langsung bisa bertindak. Itulah saran saya. Mudah-mudahan video ini sampai ke Bapak Presiden Joko Widodo. Atau mungkin nanti ada pengganti yang barunya, ya mungkin Presiden Bapak Prabowo yang sudah berapa kali mencalon tapi tidak terpilih. Mudah-mudahan tahun ini dia terpilih. Saya sangat mendukung dia untuk menjadi seorang presiden atau seorang pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kita lanjutkan kembali. Itulah rasa simpati saya gitu, yang tidak bisa diwujudkan dengan kenyataan. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang khusus yang bisa menyampaikan rasa perasaan saya ini terhadap tempat pendidikan agama itu, yang saat ini boleh dikatakan itu butuh perawatan khusus. Mental orang itu butuh perawatan khusus. Karena baik gurunya, pemiliknya itu, apalagi siswa-siswinya yang ada di situ itu banyak yang rusak mentalnya itu. Dan itu harus dibenari. Dan ajaran di pondok pesantren itu juga harus diteliti oleh pihak pemerintah. Tidak boleh mentang itu pelajaran agama, apakah itu ada ajaran sesat di sana apa tidak, itu harus dicek, harus diteliti. Kalau tidak, itu nanti dikhawatirkan ada orang yang masuk ke sana itu dan mendapatkan ajaran sesat. Dulu sih banyak juga orang-orang yang tamatan pesantren itu, saya lihat dia berjalan-jalan di jalan itu pakai baju gamis, terus kemudian di bawahnya pakai sarung, ada yang pakai jas di sininya, ada yang pakai sorban, tapi sudah dinyatakan udah miring pemikirannya itu. Bukan otaknya, tapi pemikirannya itu sudah tidak waras. Itu dikarenakan karena dia itu mendapatkan ajaran yang tidak sesuai dengan kadar memori yang ada di dalam kepalanya itu. Jadi belajar ilmu agama itu tidak ada yang jelek, pelajaran agama itu tidak ada yang buruk. Al-Quran ini kalau salah kita mengajarkan kepada orang lain, itu bisa membuat orang itu blank, hang. Lebih tepatnya itu gila. Tidak sedikit orang yang belajar ilmu agama itu gila. Ya mungkin bahasa halusnya blank atau hang gitu. Kalau hang itu kan kalau handphone ini kalau sudah hang, itu dibawa ke konten, Pak betulin HP saya nih. Dicek sama dia. Ini bukan blank ini Pak, tapi hang. Obatnya apa nih Pak? Lem biru. Lempar beli yang baru. Cuma itu obatnya kalau HP sudah hang. Nah orang kalau sudah hang itu susah untuk disembuhkan. Kalau dia masih kalau dia masih sakit atau sakit sedikit, itu masih bisa diobati. Tapi kalau sudah berjalan-jalan di luar itu sudah memakai baju nggak jelas, kadang di atasnya pakai baju, di bawahnya hanya kolor doang, itu kasihan orang tuanya yang sudah banyak-banyak mengeluarkan biaya untuk dana membiayai anak sekolahnya itu di pondok pesantren itu. Pas tahu-taunya anaknya keluar dari sana itu bukannya menjadi orang waras, tapi malah menjadi orang gila. Itu kan kasihan kita dengan anak-anak kita itu. Jadi pemerintah itu harus cepat mengambil tindakan untuk mengecek setiap pondok-pondok pesantren itu, apa yang ajaran yang diajarkan. Kapan perlu gurunya itu dipanggil, dihadapkan ke media sosial dan diinterogasi apa saja ajaran-ajaran agama yang dia ajarkan di pondoknya itu. Dan itu kemudian dinilai secara publik apakah itu ajarannya bagus atau tidak. Karena di dunia ini banyak orang-orang pintar yang bisa meneliti setiap ajaran agamanya. Setiap ajaran Al-Quran itu banyak orang-orang pintar di atas dunia ini yang melakukan penelitian. Ini cocok apa tidak. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Tapi kalau kita tidak hati-hati dalam mempelajari ilmu itu, maka ilmu itu bisa merusak diri seseorang. Saya kalau mengajarkan orang mengaji, itu saya tes dulu dia. Nah setelah saya tes dulu ilmunya setinggi apa, baru kemudian saya tambah atau tidak.
atau ilmu yang dia miliki itu sudah bagus, itu hanya tunggu di finishing saja. Nah, ini ilmu kamu sudah bagus, tinggal di finishing, tinggal praktek. Tinggal ketekunan kamu untuk memahami dan kemudian mengamalkan ilmu itu. Itu. Baru nanti kalau sudah bagus, ditambah lagi ilmunya itu. Tidak boleh keluar dari Al-Quran. Itu yang penting. Jadi mengajarkan orang ilmu agama itu tidak boleh keluar dari Al-Quran. Karena satu-satunya pedoman hidup kita di atas dunia ini Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kalau beragama Islam ya, kalau agama lain saya tidak tahu. Mungkin banyak kitab yang harus dia pelajari untuk pedoman hidupnya itu. Kalau saya hanya membaca Al-Quran. Di Al-Quran ini cukup jelas keterangannya itu. Dan bisa dipahami dengan jelas. Dan bisa dipahami lah gitu. Tidak ribet gitu untuk memahami. Karena Al-Quran sekarang itu sudah canggih. Sudah ada berjemahannya dan kemudian ada tafsirnya dan kemudian ada asbabun nuzulnya. Histori turunnya ayat-ayat Al-Quran itu. Dan kemudian saya lihat lagi ada anak-anak itu yang nakalnya kelewatan. Memukul temannya itu, menghajar temannya itu. Dan itu kan harus dipertanyakan, kenapa anak itu kok bisa seperti itu? Kenapa dia bisa nakalnya kok begitu sekali? Dan banyak dan hampir rata-rata ketika anak itu nakal, mungkin bandel, badung, kelewatan, terus dimasukkan oleh orang tuanya itu ke pondok pesantren. Dengan harapan di pondok pesantren itu anaknya itu bisa menjadi baik, bisa menjadi benar, bisa menjadi waras. Anak kalau nakal, kalau beringas, brutal dia dimasukkan ke pesantren, dia itu akan membuli kawan-kawannya di situ. Nah, itulah yang terjadi saat ini itu. Dia menjadi ketua geng di pondok pesantren itu. Yang lain tuh takut semua sama dia. Yang nggak mau patuh, itulah yang dihajar sama dia. Dipukul pakai kayu, ditendang kelaminnya itu sampai ada yang pecah. Nah, itu siapa yang mau disalahkan? Anak itu. Anak itu kalau dibawakan ke hukum, anak di bawah umur itu tidak mendapatkan hukum apa-apa. Kalau dibawakan ke agama, anak yang belum akil balik itu tidak berdosa. Tapi dia itu sudah bisa membunuh orang. Sudah bisa menzolimi orang, sudah bisa menganiaya orang sampai orang itu cedera parah. Kenapa anak itu bisa seperti itu? Itu yang harus ditanya oleh orang tuanya. Kenapa anak saya itu jadi seperti ini? Kenapa dia nakal? Kenapa dia brutal? Kenapa dia begitu beringas? Nah, tidak pernah akan menanyakan hal itu. Tidak pernah akan diteliti. Kenapa anak itu kok jadi bandel? Kenapa dia jadi badung? Kenapa dia jadi kurang ajar gitu? Akhirnya menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan yang ngasih. Setiap manusia yang dilahirkan ke atas dunia itu, fitrahnya itu suci. Suci dan bersih. Walaupun dia itu terlahir dari seorang rahim pelacur, dia itu fitrahnya itu suci dan bersih. Nah, setelah dia itu hidup di keluarga seseorang yang dikasih anak itu, dia hidup di keluarga itu, hidup di antara ibu dan bapak itu yang mendidik dia, dari ibu yang dipercaya oleh Allah itu untuk lahir anak dari rahimnya itu. Dan setelah anak itu lahir ke atas dunia itu, Allah itu sudah mulai meneliti. Sudah mulai menyuruh kedua orang tuanya itu, janganlah engkau memberikan sesuatu yang buruk kepada anakmu itu. Kalau engkau memberikan sesuatu yang buruk kepada anakmu itu, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang buruk. Dan kalau dia itu diberikan asupan makanan yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Tidak pernah akan diperhatikan oleh orang tua yang anak-anaknya nakal itu. Apa saja makanan yang diberi kepada anak itu mulai dia lahir dulu. Beli susunya, beli buburnya,
Apakah uang yang dipakai untuk membeli makanan dan minuman dia itu sudah dibersihkan? Atau mungkin duit itu masih tercampur dengan duit orang lain, sehingga duit itu menjadi haram, menjadi tidak bagus, menjadi tidak baik duit itu. Kemudian duit itu dipakai buat beli bubur, buat beli susu sama anak itu, dan diberikan kepada anak itu. Berarti anak itu sudah meminum susu yang dibeli pakai duit yang masih kotor, yang tidak bagus duitnya itu. Atau boleh dikatakan duit haram. Kadang kan kalau bicara haram ini orang langsung sentimen, karena tidak mengerti apa itu haram itu, definisinya haram itu. Tidak baik, itu yang jelas definisinya. Jadi kalau haram itu apa? Tidak baik, tidak bagus, kotor. Kalau kita membelanjakan susu dengan duit yang belum dikeluarkan zakatnya, belum dikeluarkan hak orang lain di dalamnya itu, berarti duit itu kotor. 100.000 misalnya kita dapat duit hari ini, tidak dikeluarkan hak orang lain di dalamnya, langsung beli susu. Duit yang 100.000 itu dibelikan susu langsung. Nah, duit itu masih kotor, ada hak orang lain di dalamnya yang disuruh Allah untuk mengeluarkan. Di dalam surat Al-Baqarah itu, sesudah Al-Fatihah itu, ayat 3 itu, baca Al-Quran itu. Jangan Al-Quran itu dipajang-pajang saja di rumah. Rajin baca Al-Quran, one day one juice setiap harinya. Tapi tidak pernah dibaca perjemahannya itu. Baca dong perjemahan Al-Quran itu. Kalau memang beragama Islam. Yang beragama lain mah tidak. Beda lagi aturannya. Ini hanya untuk orang yang beragama Islam. Kalau agama lain itu mereka mempunyai ajaran sendiri-sendiri dengan kitab-kitab mereka itu. Tidak ada agama itu yang mengajarkan seseorang itu untuk keburukan. Tidak ada. Karena semua agama itu milik Allah. Semua alam semesta ini milik Allah. Semua manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada sumber kehidupan yang diberikan oleh Allah yang dinamakan ruh. Aku tiupkan ruhku ketika kamu itu berada di dalam rahim ibumu. 3 bulan 10 hari umur daging itu, dan kemudian ditiupkan ruh Allah ke dalam daging yang mati itu, dan hiduplah daging itu. Jantung itu yang pertama sekali hidup. Allah, 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 Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah sumpah kita dulu pertama kepada Allah itu. Ketika selesai ruh itu ditiupkan ke dalam daging yang mati ini, kemudian daging itu menjadi hidup, dan daging itu mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang ada di dalam rahim itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setelah dia itu lahir ke dunia, barulah dia itu kemudian memilih agama-agama sesuai dengan tempat dia itu lahir. Orang lahir di rahim orang Kristen, jadilah dia orang Kristen. Yang lahir di dalam perut orang Islam, jadilah dia orang Islam. Yang lahir di perut orang Yahudi, jadilah dia orang Yahudi. Apakah dia itu tidak memiliki ruh Allah? Harus pakai ini. Bukan otak, pikiran. Pikiran yang cerdas, pikiran yang pintar. Bukan otak. Kalau otak ini semua manusia, walaupun dia itu idiot, gila, dia itu punya otak. Kalau dia tidak punya otak, tidak bisa hidup. Syarat tubuh itu hidup, salah satunya itu ada otaknya. Tapi apakah dia punya pikiran? Itu belum tentu. Itu jadi tidak sama antara otak dengan pikiran, itu tidak sama. Jadi ketika kita itu khususnya ini ya, pengantin baru. Pengantin baru itu sebelum dia itu berpelukan. Karena kita ini kan lahir hasil buah cinta. Hasil pelukan antara kedua orang tua kita. Ibu saya dengan bapak saya berpelukan, akhirnya lahirlah saya ke atas dunia ini. Ya, kawan-kawan semua juga sama. Tidak ada lah kawan itu yang kemudian lahir dari telur, kan tidak mungkin. Setiap manusia itu lahir dari rahim seorang ibu.
Dan seorang ibu itu bisa memiliki rahim di anak di dalam rahimnya itu karena ada pelukan cinta dari laki-laki dan perempuan. Yaitu ibu dan bapak saya berpelukan, lahirlah saya ke atas dunia ini. Jadi saya ini adalah buah cinta, buah kasih sayang. Nah, kalau saya melakukan kejahatan dan keburukan di dunia ini, berarti sudah terbalik fakta itu. Seharusnya saya ini menyebarkan kasih sayang di atas dunia ini, bukan menyebarkan kejahatan, bukan memukul orang, bukan mencekik orang, bukan mensikat orang, bukan merampok orang, bukan menyolok mata orang. Nah, kalau anak itu berlaku tidak sesuai dengan kasih sayang, berarti kan itu ada yang salah dengan anak itu. Itu yang harus diteliti. Diteliti makan dan minumnya itu. Mungkin banyak makanan dan minuman yang diberikan kepada anak itu mungkin makanan yang haram. Seorang suami mencari nafkah pengantin baru nih ya. Pengantin baru nikah. Mungkin baru 1 kali atau 2 kali berpelukannya itu kan sudah mulai besoknya itu mencari nafkah untuk istrinya itu. Nah, hasil dari carian nafkah itu berapa per harinya? Ini kajian saya ini kajian yang sangat rendah sekali ini. Saya enggak ngerti pengajian tingkat tinggi. Saya tahunya pengajian tingkat rendah. Karena saya cari ilmu itu yang rendah-rendah dulu. Ternyata yang rendah-rendah ini sangat bermanfaat sekali dan sangat banyak orang melupakannya. Jadi banyak sangatnya. Sangat jarang dipelajari orang, sangat sering dilupakan orang. Tapi sebenarnya sangat dibutuhkan orang. Sangat dibutuhkan orang. Tidak ada orang yang hidup tidak membutuhkan ilmu tahap dasar itu. Karena setiap yang naik itu dari bawah dulu. Tidak mungkin langsung naik. Pesawat saja yang terbang itu dari bawah dulu dia. Terus baru terbang dia. Jadi semua ilmu itu dari bawah dulu baru naik ke atas. Kalau saya tidak tahu ilmu tinggi, saya tahunya ilmu rendah. Nah, ilmu rendah ini ya inilah yang saya sampaikan. Jadi saya berbahan Al-Quran sebagai dalil-dalilnya. Tidak keluar dari sini. Semuanya di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah mengatakan sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu itu berikan kepada orang lain. Nah, ini perintah Allah, tidak ada bulan, tidak ada minggu, apalagi tahun. Jadi orang yang mengeluarkan zakat setahun sekali, sebulan sekali itu dia itu punya manajemen keuangan. Jadi setiap hari itu dicatat sama dia. Ini menghasilkan hari ini untung bersih 1 juta. Besok 1 juta, besok 1 juta, besok 1 juta, besok 1 juta. Catat terus sama dia itu. Karena perusahaan. Nah, setelah 1 tahun itu dikali berapa juta duit untungnya semua itu. Nah, barulah dikeluarkan zakatnya. 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Tergantung orang itu pelit apa enggak. Kalau orang pelit, dia hitung-hitungan ketika mau memberikan nikmat Allah itu. Barokah Allah yang sudah dia terima itu, dia hitung-hitung baru dia keluarkan. Padahal di dalam Al-Quran itu sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu, berikan kepada orang lain. Gitu perintahnya itu seperti itu. Tidak ada persen-persen di dalam Al-Quran itu. Nah, orang pelit dibikinlah persen-persen gitu. Itu sudah dibikin persen saja masih juga orang itu tidak mau mengeluarkan zakat itu. Masih juga dihitung sama dia. Sekian mas dulu baru dikeluarkan. Kalau tidak dapat sekian mas, enggak dikeluarkan. Nah, akhirnya istrinya itu dikasihlah duit haram. Setiap hari dikasih duit haram. Kenapa saya sebut duit haram? Karena dia belum dikeluarkan hak orang lain yang disuruh oleh Allah itu untuk mengeluarkan di dalamnya itu. Kan disuruh oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu. Sebagian dari rezekimu itu keluarkan, berikan kepada orang lain. Bukan diberikan kepada anakmu, bukan diberikan kepada ibumu, bukan kepada bapakmu, disuruh Tuhan itu. Orang lain. Kalau orang lain itu berarti kita tidak kenal. Tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada saudara kita bukan, keluarga kita bukan, keluarga istri kita bukan, itu orang lain. Nah, siapa orang lain itu? Ya mungkin tetangga kita, di depan, di kiri, di kanan, di belakang, mungkin ada kawan kita yang pengangguran, belum bekerja. Nah, itulah duit-duit itu yang kita kumpulkan, kita kasihkan kepada dia. Bagusnya itu setiap hari dikasih. Jangan tunda. Sebab kematian itu tidak pernah datang. Pakai ketok pintu dulu dia. Assalamualaikum. Siapa? Israel, Pak. Antar aja seminggu lagi. Saya belum siap.
Israel nggak mengenal kata begitu. Ketika jam mati itu datang, dicabut nyawa itu. Walaupun sedang mengaji begini, cabut dia. Tidak sedikit orang yang baca Al-Quran seperti saya ini, mati. Joget-joget di panggung, mati. Naik tiang listrik, mati. Naik motor, mati. Bawa mobil, mati. Jadi kematian itu datang tidak pernah pakai permisi. Jadi itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai memberikan anak kita itu duit yang belum dibersihkan. Dibelikan makanan dia, dibelikan minuman dia. Itu akan menjadi darah yang haram di dalam tubuhnya itu. Kan bahaya itu. Kalau anak kita sudah dikasih dari rahim istri kita itu saja, sudah kita kasih dia itu makanan-makanan yang haram. Dapat duit 100.000 nih, gaji. Ini misalnya namanya istrinya Munaroh. Ini Munaroh, gaji abang hari ini 100.000. Ambillah semua. Pintar kan suaminya itu? Sebenarnya dia itu tidak pintar. Ya, kalau dia pintar, tidak mungkin dia memberikan gajinya itu semuanya kepada istrinya itu. Jadi kalau dia tok gaji 100.000 sehari, maka dia potong dulu sebelum dia kasih sama istrinya itu. 5.000 diambil, kasih sama orang di jalan-jalan itu banyak. Ada pengemis itu, ada Pak Ogah di situ. Pak Ogah itu dikasih gopek, mau dia. Walaupun kita jalan kaki atau punya bawa motor gitu, kasih Pak Ogah tuh gopek, ketemu lagi Pak Ogah, satu lagi kasih lagi gopek. Gitu. 5 kali gopek udah 2.500, udah 2,5%. Duit ini sudah bersih, sudah bisa dibawa pulang, dikasih istri kita, dibeliin beras, dibeliin susu, dimakan sama dia, jadi darah dia. Dan kemudian dari darah dia itu mengalir ke rahim dia, dari rahim dia diambil oleh janin yang ada di dalam rahimnya itu. Nah, kalau itu dibiasakan terus setiap hari seperti itu, maka dari dalam rahim anak istri kita itu, anak itu sudah diberi makanan yang baik. Nah, nanti kalau dia lahir, dia akan menjadi anak yang baik. Setelah dia lahir, dibelikan lagi makanan, minuman, susu, bubur, dengan duit yang sudah dibersihkan. Jadi tugas suami itu kalau gajinya cuma 100.000 sehari, sebelum duit itu dikasihkan ke istri, bersihkan dulu duit itu sebelum sampai di rumah. Nanti lupa. Ntar setan lagi yang disalahkan. Ini gara-gara setan nih, saya lupa berzakat. Kamu yang lupa kok nyalain setan itu. Setan itu hanya jadi kambing hitam saja. Dari dulu sampai sekarang itu. Tidak pernah setan itu benar dia. Orang pergi berzina ke tempat prostitusi, bayar. Dia sendiri yang bayar. Yang nikmatin dia. Yang main dia. Ternyalahin setan. Setan angkat tangan. Sorry bro. Lu yang enak, kok gua yang disalahin. Nah ini. Jadi hati-hati kita itu. Setan itu makhluk ciptaan Allah juga. Jangan sembarangan disalahin setan itu. Kalau kita yang salah, ya udah kita aja yang salah. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Nah, bagaimana solusinya kalau anak itu sudah terlanjur kita kasih makan yang jelek? Nah, saya ini biar tuntas videonya itu ya. Jadi, kalau sudah terlanjur kita itu kasih dia makanan yang buruk, makanan yang haram lah, taruhlah misalnya. Kemudian anak itu sudah tumbuh, umurnya sekian, dia tuh nakal. Bisa nggak dibersihkan lagi? Bisa nggak dikembalikan anak itu, difitrahkan lagi? Bisa. Tobat itu obatnya. Jadi tobat itu bukan minta ampun kepada Allah. Tobat itu artinya berpindah. Kalau ini dari sini terus saya pindahkan ke sini, nah ini tobat namanya. Berpindah. Jadi kalau kita biasa memberikan sesuatu yang buruk kepada anak itu, pindah, berikan dia itu yang baik-baik. Jangan kasih lagi yang buruk-buruk anak itu. Jadi kalau dapat duit, pastikan duit ini sudah bersih, sudah dikeluarkan zakatnya ini. 2,5%, gaji 100.000 hari ini. Ah, kasih anak kita. Ini Pak, nak goceng atau 10.000. Berarti duit itu sudah dibersihkan oleh kita. Nanti kita ajarin lagi anak kita itu, istri kita itu, ini mah duit 50.000. Kalau kamu mau bersedekah lagi, ini duit sudah papa bersihkan. Kalau kamu mau bersedekah, ya bagus. Duitnya jadi tambah bersih. Halalan, toiban, mubarakah. Dia kita makan sama anak-anak kita. Itu pentingnya
seseorang itu hidup di lingkungan orang yang beragama. Jadi banyak yang ditiru, banyak yang dicontoh. Kalau kita hidup di lingkungan orang yang tidak benar, ya kita nggak bisa benar. Jadi harus hidup di lingkungan orang yang benar, biar kita bisa menjadi benar. Ada contoh gampangnya seperti ini ya. Ini taruh ini misal ya, ini misalkan ini gelas, isinya kopi. Setinggi ini kopinya. Atau seginilah penuh nih kopi, full kopi. Nah, bagaimana caranya membersihkan botol ini kembali supaya putih? Apakah harus ditumpahkan kopinya itu? Kan mubazir. Ya, taruhlah begitu. Nah, jadi kalau anak kita itu sudah terlanjur jahat, terlanjur nakal, terlanjur kurang ajar, karena di dalam tubuhnya itu kita biasa memberikan sesuatu yang kotor kepada dia, ya rubah pemberian kita itu kepada dia. Nah, seandainya ini misalkan kopi yang penuh gelasnya, ini diisi dengan air aqua yang baru, diisi terus. Nah, lambat laun karena kita isi dengan yang bersih, yang kotor ini, maka yang kotor itu akan keluar dia secara sirkulasi. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk bersih, keluar kotor, masuk bersih, keluar kotor. Lama-lama air yang tadinya kotor itu akan berubah putih seperti ini. Kenapa? Karena selalu diberikan yang bagus, yang bersih, yang sudah disucikan, yang sudah tidak ada lagi hak orang lain di dalamnya. Begitu caranya, walaupun itu ke istri ataupun ke diri kita sendiri. Bagaimana caranya membersihkan jasad ini dari yang haram-haram yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh saya? Ya keluarkan. Ada hak orang di dalam tubuh kita ini, keluarkan, bayar. Utang fidyah tidak dibayar yang membuat darah ini kotor karena hak fakir miskin kita makan, kita endapkan di tubuh kita bertahun-tahun. Nabi Muhammad itu mengatakan, kalau orang itu memakan hak fakir miskin, dimasukkan ke dalam perutnya, maka kata Nabi itu, dia itu sama dengan menelan bara api neraka. Maka muka orang itu akan huka-huka. Hitam membayang mukanya itu, hitam. Tidak bisa ditipu. Saya kalau ngelihat orang itu, saya tahu tuh, dia ini memakan hak fakir miskin. Itu udah saya tes itu, udah saya uji coba itu. Belum pernah gagal. Saya cek, saya koreksi ilmu agamanya. Saya kemudian tanya sama dia, berapa kali kamu tidak puasa dalam setahun itu? Waktu akil balik dulu berapa kali kamu tidak berpuasa? Bayar fidyah apa tidak? Dia bilang enggak. Nah, itulah hak fakir miskin yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu itu, menjadi darah di dalam tubuhmu itu, dan darah itu membayang di mukamu itu. Pas seperti bara api neraka. Hitam. Di muka yang putih, bedak sana, bedak sini, tapi yang hitam itu tetap membayang di tubuhnya itu. Nah, itulah caranya membersihkan tubuh yang sudah terlanjur kotor memakan sesuatu yang haram. Jadi bukan tidak bisa dibersihkan, bukan tidak ada solusi, ada solusinya. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Tergantung kita mau atau tidak mengobati, mencari obatnya. Nah, itu. Jadi harus mencari guru. Mudah-mudahan video saya ini sampai ke Bapak Joko Widodo, pemerintah lah umumnya, yang bisa menyampaikan rasa prihatin saya itu terhadap pendidikan agama yang ada di tanah air kita ini. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.